Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai permasalahan sejarah dan perkembangan UMKM. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok dari kelompok 13, yaitu Azam Maulidi, Norif Kirianto, Febri Riki Gasani, dan Putra Dimas. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, langsung saja ke materi. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai permasalahan umum yang terjadi dalam UMKM. Di sini dapat dibagi menjadi dua permasalahan UMKM, yaitu dari segi finansial dan dari segi non finansial. Di sini dari segi finansial yang pertama, kurangnya kesesuaian atau terjadi mismatch antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM. Kemudian yang kedua, tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM. Kemudian yang ketiga, biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu. Sementara jumlah kredit yang dikeluarkan itu kecil. Kemudian yang keempat, kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketidakadaan bank di pelosok maupun tidak adanya tersedianya informasi yang memadai. Kemudian yang kelima, bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja itu cukup tinggi. Dan yang keenam, banyak UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Kemudian dari segi non finansial di sini yang pertama, kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan kualitas kontrol yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan akan pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai kondisi pasar. Selain keterbatasan kemampuan UMKM untuk menjadikan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman mengenai keuangan akuntansi. Untuk selanjutnya, solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan cara pemberdayaan, yang mana pada saat ini pemerintah telah menjalankan strategi pemberdayaan UMKM yang dapat diklasifikasikan dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu dari segi aspek manajerial, yang meliputi peningkatan produktivitas, omset, tingkat utilitas, tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, aspek permodalan, yaitu meliputi bantuan moral, penyelisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dan portofolio kredit bank, dan kemudian kredit. Kemudian yang ketiga, mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan besar, baik melalui sistem bapak anak, angkat, PIR atau keterkaitan hulu hilir. Kemudian yang keempat, pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan yang berbentuk PIK atau pemukiman industri kecil dan LIK atau lingkungan industri kecil. Kemudian yang terakhir yaitu pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB atau kelompok usaha bersama, serta Konpinkra atau Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norif Kirianto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi tentang
sejarah UMKM di Indonesia. Di Indonesia sendiri, posisi usaha mikro dan menengah atau yang lebih biasa disebut dengan UMKM telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting karena berbagai peranannya yang real dalam perekonomian. Mulai dari share-nya dalam pembentukan PDB sekitar 63,58%, kemampuannya menyerap tenaga kerja sebesar 99,45%, atau sangat besarnya jumlah unit usaha yang terlibat, yakni sekitar 99,84% dari seluruh unit usaha yang ada. Sehingga pada share-nya yang cukup signifikan dalam jumlah nilai ekspor total yang mencapai 18,72%. Di samping itu, keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan, di mana melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami di Indonesia. Meskipun kita sadari bersama bahwa UMKM kurang mendapatkan perhatian di Indonesia sebelum krisis pecah pada tahun 1997. Namun demikian, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia yang telah meruntuhkan banyak usaha besar, sebagian besar UKM tetap bertahan, bahkan jumlahnya meningkat dengan pesat. Perhatian pada UMKM menjadi lebih besar. Kuatnya UMKM juga didukung oleh struktur permodalannya yang lebih banyak tergantung pada modal sendiri. Pada modal sendiri yaitu 73%, 4% bank swasta, 11% bank pemerintah, dan 3% pemasok. Demikian juga berdasarkan dari Biro Statistik BPS, kemampuannya menyerap tenaga kerja juga semakin meningkat dari sekitar 12 juta pada tahun 1980, tahun 1990, dan pada tahun 1993. Angka ini meningkat dari sekitar 45 juta dan 71 juta dan pada tahun 2001 menjadi 74,5 juta. Jumlah UMKM yang meningkat dengan pesat dari sekitar 7.000 pada tahun 1980 menjadi 40 juta pada tahun 2001. Sementara itu, total volume usaha kecil dengan modal di bawah 1 miliar yang merupakan 99,85% dari total unit usaha, mampu menyerap 88,59% dari total tenaga kerja pada tahun yang sama. Demikian juga usaha skala menengah 0,14% dari total usaha dengan nilai modal antara 1 miliar sampai 50 miliar rupiah hanya mampu menyerap 10,83% tenaga kerja. Sedangkan usaha skala besar 0,01% dengan total di atas 54 miliar rupiah hanya mampu menyerap 0,56% tenaga kerja. Dari data tersebut, perkembangan UMKM dapat dikatakan cukup baik dan masih memiliki prospek yang baik untuk ditingkatkan, mengingat proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN berlangsung lamban. Padahal permintaan barang dan jasa yang selama ini dipenuhi sektor korporat terus meningkat, sehingga memberikan peluang usaha bagi UMKM dalam berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan dan peran UMKM berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini. Iklim investasi dan kegairahan usaha dalam perekonomian nasional termasuk UMKM akan jauh lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Riki Gasani. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan UMKM di Indonesia. Jumlah UKM di Indonesia sangat banyak. Menurut berbagai data, jumlah UKM sekitar 99% dari total jumlah usaha yang ada di Indonesia. Dan menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UKM mencapai 49,82% juta unit. Tentu saja hal ini menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia. Ini selanjutnya dapat menjadi tolak ukur seberapa besar peningkatan ekonomi masyarakat dan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah semakin menyadari akan manfaat yang diberikan UKM
dalam upaya memperbaiki perekonomian bangsa. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh UKM itu sendiri. Dan pemanfaatan tenaga kerja manusia lebih dominan dibandingkan dengan tenaga mesin. Hal ini tentu saja akan mengurangi angka pengangguran yang hari ini merupakan permasalahan yang lumayan rumit dan tidak berakhir. Selain itu, UKM juga merupakan pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Dan perkembangan potensi UMKM ini di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Jumlah pelaku usaha industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak di antara negara lainnya, terutama sejak tahun 2014, terus mengalami perkembangan sehingga diperkirakan hingga akhir tahun 2016 jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan. Dan UMKM ini memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia pun peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Dan tumbuhnya UMKM ini menjadikan sebagai sumber pertumbuhan, kesempatan kerja dan pendapatan. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam 5 tahun terakhir ini. Serapan tenaga kerja pada sektor ini dapat meningkat dari 96,69% menjadi 97,22% pada periode yang sama. Menyadari pentingnya kontribusi UMKM dalam meningkatkan perekonomian yang positif di Indonesia, 3 BUMN telah bersinergi untuk mendorong peningkatan UMKM di Indonesia. PT Permodalan Nasional Madani dengan PT Asuransi Jiwasraya dan Jamkrindo berkomitmen untuk mendukung aktivitas para pelaku UMKM di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dimas, NIM 195. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan UMKM di Asia Tenggara. Realisasinya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 sudah diketahui oleh para pelaku UMKM, terutama pelaku UMKM di kawasan sentra industri. Masyarakat ekonomi ASEAN atau biasa disebut dengan MIA atau pasar bebas dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih baik, serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara-negara ASEAN saat ini. Pada pilar ketiga, MIA menyatakan tentang pembangunan ekonomi yang setara. Pada pilar ini mempunyai 2 elemen, salah satunya adalah pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM ini diuraikan lagi pada cetak biru ASEAN dan menjelaskan tentang kerangka kerja dari pengembangan UMKM. Kerangka kerja ini terdiri dari program kerja strategis, ukuran kebijakan, hasil output indikatif. Tujuannya adalah 1. Mempercepat laju pengembangan UMKM, mengoptimalkan keragaman negara anggota ASEAN. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan dinamisme UMKM ASEAN dengan memfasilitasi akses terhadap informasi pasar, pengembangan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Yang ketiga, memperkuat UMKM ASEAN untuk lebih tahan terhadap kesulitan,
makroekonomi dan keuangan yang dapat merugikan, serta tantangan lingkungan perdagangan yang lebih liberal. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap keseluruhan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ASEAN sebagai suatu kawasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, silakan teman-teman pertanyakan langsung di GCR. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.